Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Ibrahim, NIM-nya 2020 Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis seiring revolusi industri 4.0 yang dimana menitik beratkan pada kendala UMKM di sekitar tempat tinggal. Sebelum membahas UMKM, saya akan sedikit memaparkan apa sih yang dinamakan revolusi industri 4.0 atau apa tujuan adanya revolusi industri 4.0. Belakangan ini, kata industri 4.0 sering digemarkan oleh banyak orang, akan tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia. Istilah industri 4.0 pertama kali digemarkan pada Hannover Fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI. Secara singkat, industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Lantas, faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Haris Munandar menjelaskan ada beberapa bidang yang harus dipersiapkan. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi komunikasi, machine to machine, komunikasi human to machine, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Itu dia pembahasan mengenai revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita akan langsung membahas kepada intinya, yaitu kita akan membahas UMKM. UMKM merupakan salah satu roda penggerak ekonomi Indonesia, bahkan salah satu sektor yang menjadi unggulan karena selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di masa perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, upaya transformasi pada bentuk digital merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM yang beradaptasi dan tetap bertahan di masa saat ini. Terlebih saat masuknya revolusi industri 4.0, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat bersaing pada skala besar dengan upaya transformasi digital pada bisnis UMKM, meskipun nyatanya banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku bisnis mikro dan menengah. Lalu di sini ada beberapa kendala UMKM di revolusi industri 4.0 yang ada di sekitaran tempat tinggal saya. Yang pertama yaitu adanya kendala digitalisasi. Hadirnya e-commerce seakan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Namun ternyata pada pelaksananya masih terdapat kendala dalam menjalankan upaya digitalisasi. Masih banyak pelaku usaha yang belum berhasil melakukan digitalisasi pada bisnis mereka. Hal ini tentu saja disayangkan mengingat Indonesia tengah mengupayakan adaptasi masyarakat terhadap revolusi industri 4.0. Yang kedua yaitu adanya kendala keamanan data digital. Kondisi tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan bisnis digital saat ini, karena masih belum banyak adanya regulasi dari pemerintah mengenai aturan keamanan data dan informasi digital. Terlebih sejak munculnya berbagai berita mengenai kebocoran data digital, masyarakat Indonesia dan juga berbagai bisnis kecil dan menengah yang terdaftar secara digital pun tentu merasa dirugikan. Sedangkan pemerintah pun masih belum sigap untuk menghadapi kondisi tersebut. Yang ketiga adanya kendala rendahnya literasi ekonomi digital, yang dimana ekonomi digital merupakan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan pada platform digital. Namun faktanya adalah informasi mengenai teknologi ekonomi digital yang masih belum merata pada masyarakat. Salah satu syarat berhasilnya upaya digitalisasi ekonomi adalah tingginya literasi mengenai ekonomi digital guna meningkatkan tingkat transaksi serta berbagai aktivitas ekonomi digital. Dan setelah saya amati, banyak juga kendala selain itu di mana para pemilik pelaku UMKM tersebut
hanya bisa menggunakan ponsel untuk menyebarluaskan, tetapi ketika ada kendala banyak pemesanan menjadi kewalahan. Dan di sini juga saya akan memaparkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di sekitar tempat tinggal saya. Di sini selanjutnya saya akan memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Di mana saya menyarankan memakai aplikasi chatbot. Chatbot ini merupakan teknologi yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas kegiatan jual beli digital. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, salah satu upaya yang dapat diterapkan yaitu dengan memanfaatkan layanan chatbot. Futura tentu dapat membantu memudahkan para pemilik usaha kecil dan menengah untuk memiliki chatbot impian yang sesuai dengan bisnisnya. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan oleh chatbot untuk membantu UMKM? Kita bahas di slide selanjutnya. Yang dilakukan chatbot yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas layanan konsumen. Chatbot tentu saja mampu berperan dalam memudahkan proses transaksi maupun mengundang konsumen baru, sehingga para pelaku bisnis tidak perlu repot lagi untuk merespon dan memberikan layanan kepada konsumen satu persatu. Permudah layanan konsumen Anda dalam genggaman dengan menggunakan chatbot. Yang kedua yaitu dapat diakses setiap hari 24 jam. Konsumen tidak perlu ragu untuk menghubungi bisnis Anda pada jam tertentu, sehingga konsumen dapat dengan mudah mencari informasi mengenai produk ataupun melakukan transaksi belanja kapanpun, karena chatbot dapat digunakan kapan saja tanpa terpatok jam operasional bisnis Anda. Dan yang ketiga yaitu adanya keunggulannya yaitu mudah untuk digunakan pelaku UMKM. Tentu dapat dengan mudah membangun percakapan chatbot untuk bisnis tanpa perlu memahami coding. Dengan aplikasi Futura, Anda dapat dengan mudah membangun percakapan dan juga memberikan informasi yang sesuai dengan bisnis yang Anda hanya dengan menggunakan dashboard Futura. Itulah beberapa keunggulan yang bisa dilakukan dengan aplikasi chatbot. Semoga para pelaku UMKM di masa pada saat ini dapat meningkat lagi pendapatan mereka, karena menurut IPA pada tahun 2019 dari UMKM diperkirakan mampu menyumbang 65% dari produk domestik bruto atau PDB nasional atau sekitar 2.394,5 triliun. Yang dimana akibat dari kemunculan pandemi, dampak yang dirasakan oleh para pelaku bisnis kecil dan menengah dari berbagai sektor adalah bisnis tidak beroperasi secara maksimal. Keberlangsungan mereka pun terancam. Pelaku bisnis kecil dan menengah tentu berharap adanya solusi yang datang dari pemerintah guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi karena dampak pandemi. Seperti yang dilansir pada KPMG, pemerintah telah merencanakan beberapa upaya guna menyelamatkan nasib UMKM Indonesia di masa pandemi. Salah satunya adalah hadirnya program pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang rencananya akan digelontorkan sebagai upaya perbaikan bagi debitur yang kesulitan membayar hutang. Rencana bantuan pemerintah ini bisa berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, hingga mengubah hutang menjadi saham perusahaan. Namun sayangnya pemberian pinjaman ini nyatanya masih belum tepat sasaran. Masih banyak UMKM yang belum terdaftar maupun paham mekanisme peminjaman tersebut. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan bisnis di era revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan pada kendala UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.